pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi biobriket. Di sini ada teman-teman saya yang akan membersamai saya dalam penyampaian materi. Yang pertama ada, perkenalkan, nama saya Reza Nanda dengan NIM 24105121100015. saya sendiri dari Muhammad Ibrahim Setiawan dengan NIM 24105123100004. Saya Gina Aulia dengan NIM 24105123200012. Selanjutnya, saya Lucy Nidini dengan NIM 241051200001. Saya Ria Beneria dengan NIM 24105122200015. Baik, sekian perkenalan dari kami. Dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pengelolaan limbah kelapa sawit menjadi biobriket. Teman-teman semuanya, kami telah melaksanakan praktikum di PT Windu Nabatindo Lestari BGA Group yang berlokasi di Undu, Kecamatan Cembagaulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Nah, pada saat kunjungan kemarin kami mendapatkan sangat banyak pengalaman mengenai pengelolaan limbah kelapa sawit, terutama yang akan dijadikan sebagai biobriket. Oleh karena itu, nantinya lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai penjelasan rincinya. Oleh karena itu, cukup dari saya. Terima kasih. PT Windu Nabatindo Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. Di lokasi ini dilakukan berbagai aktivitas, mulai dari pemanenan tandan buah segar atau TBS hingga pengangkutan hasil panen dan pengelolaan kelapa sawit menjadi minyak tanah mentah atau CPO. Dalam proses pengelolaan tersebut dihasilkan beberapa jenis limbah kelapa sawit, diantaranya limbah cair, fome, dan limbah padat berupa tandan kosong atau TKKS. Limbah-limbah tersebut berpotensi untuk menjadi sumber energi alternatif atau produk yang bernilai guna, salah satunya menjadi biobriket. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi limbah sawit menjadi biobriket. Biobriket merupakan bahan bakar padat yang dibuat dari limbah biomasa kelapa sawit, seperti cangkang sawit, tandan kosong kelapa sawit atau biasa disingkat menjadi TKKS, serat fiber, dan kelopak sawit. Limbah tersebut memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. Cangkang sawit menjadi bahan utama biobriket karena memiliki nilai kalori tinggi dan kadar air yang cukup rendah. TKKS dan serat sawit juga dapat digunakan setelah melalui proses pengeringan dan pengarahan. Pemanfaatan ini dapat membantu mengurangi penumpukan limbah di pabrik maupun di kebun kelapa sawit. Serat atau fiber sawit berasal dari sisa pengepresan buah sawit saat proses pengambilan limbah. Fiber memiliki tekstur berserat dan mudah terbakar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai campuran bahan biobriket. Selain itu, pelepah sawit hasil pemangkasan di kebun juga dapat dimanfaatkan karena mengandung biomasa yang cukup tinggi. Proses pembuatan biobriket dimulai dari pengumpulan limbah, pengeringan, karbonisasi atau pengarangan, penghalusan bahan, pencampuran perekat, pencetakan, lalu dilakukan pengeringan kembali hingga menjadi briket siap pakai. Biobriket dapat digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga maupun industri yang kecil. Itu tadi penjelasan mengenai identifikasi limbah sawit menjadi biobriket. Selanjutnya, analisis pemanfaatan energi biobriket. Berdasarkan jurnal dari Hairullah dan Fadilah, pada tahun 2026, cangkang kelapa sawit memiliki potensi yang sangat baik sebagai sumber energi terbarukan dalam bentuk biobriket. Hal ini disebabkan karena limbah cangkang sawit memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga mampu menghasilkan nilai kalori yang besar saat dibakar. Nilai kalori biobriket dari cangkang sawit berkisar antara 3.816 sampai 7.201
Pemanfaatan biobriket sangat membantu dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu, penggunaan limbah sawit sebagai bahan baku energi juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat penumpukan limbah biomasa di sekitar pabrik maupun perkebunan kelapa sawit. Biobriket memiliki beberapa keunggulan seperti menghasilkan panas yang cukup tinggi, lebih mudah disimpan dan dipindahkan, serta menghasilkan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar konvensional. Proses karbonisasi dan pembuatan biobriket juga membantu mengurangi kadar air dan zat volatil sehingga pembakaran menjadi lebih efisien. Cara pengolahan: proses pembuatan biobriket dari cangkang kelapa sawit dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pengumpulan dan pengeringan bahan baku agar kadar air berkurang. Setelah itu dilakukan proses karbonisasi atau pengarangan. Penggunaan suhu tertentu untuk meningkatkan kandungan karbon pada bahan. Arang hasil karbonisasi kemudian dihancurkan hingga menjadi serbuk halus. Serbuk tersebut dicampurkan dalam perekat, biasanya menggunakan tepung tapioka atau perekat lainnya dengan jumlah tertentu agar briket dapat tercetak dengan baik. Setelah penyampuran selesai, bahan dicetak menggunakan alat pres sesuai bentuk yang diinginkan. Briket yang telah dicetak kemudian dikeringkan kembali hingga kadar air rendah agar menghasilkan kualitas pembakaran yang lebih baik dan tahan lama saat digunakan. Berdasarkan hasil penelitian Khairullah dan Fadilah pada tahun 2006 dalam jurnal, proses karbonisasi yang optimal dan penggunaan perekat dalam jumlah rendah dapat meningkatkan kualitas biobriket, terutama dalam menghasilkan karbon yang lebih tinggi dan pembakaran yang lebih efisien. Di sini saya akan menjelaskan analisis kelompok yang tadi, yaitu mengenai efektivitas pengolahan limbah biomasa, peluang pengembangannya, potensi keberlanjutan, dan mengaitkan dengan konsep zero waste atau circular economy. Menurut pendapat dari kelompok 3, pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit sebagai biobriket merupakan salah satu inovasi yang sangat bermanfaat dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar memiliki jumlah limbah biomasa yang sangat banyak setiap tahunnya. Apabila limbah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti penumpukan limbah padat dan pencemaran udara akibat pembakaran yang berlebihan. Oleh karena itu, pengolahan limbah sawit menjadi biobriket menjadi solusi yang cukup efektif untuk mengurangi limbah sekaligus menghasilkan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan hasil berbagai penelitian pada jurnal Khairullah dan Fadilah pada tahun 2025, cangkang kelapa sawit memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga mampu menghasilkan nilai kalori yang besar. Nilai kalori biobriket cangkang kelapa sawit bahkan sebagian besar telah memenuhi standar nasional Indonesia yang di atas 5.000 kalori per gram. Hal ini menunjukkan bahwa biobriket dari cangkang sawit memiliki kualitas yang baik dan berpotensi untuk menggantikan sebagian penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak tanah, kayu bakar, maupun batu bara pada skala tertentu. Selain itu, pembakaran biobriket menghasilkan asap yang relatif lebih sedikit sehingga lebih aman bagi lingkungan dibandingkan pembakaran limbah secara langsung. Kemudian, menurut kelompok kami juga, pemanfaatan biobriket juga memberikan keuntungan dari sisi ekonomi. Seperti limbah sawit yang sebelumnya tidak memiliki nilai jual tinggi, dapat diolah menjadi produk energi yang memiliki nilai tambah. Pengolahan biobriket dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar perkebunan maupun pabrik kelapa sawit. Mulai dari proses pengumpulan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran produk. Dengan demikian, pemanfaatan biobriket tidak hanya membantu mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam proses pengolahannya,
Kualitas biobriket dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti komposisi bahan baku, jumlah perekat, dan suhu karbonisasi. Berdasarkan jurnal, penggunaan perekat dalam jumlah terlalu banyak dapat menurunkan nilai kalor karena meningkatkan kadar air dan kadar abu pada biobriket. Kelompok kami juga menilai bahwa pengembangan biobriket sangat sesuai dengan konsep zero waste dan circular economy. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Konsep ini menciptakan sistem pemanfaatan sumber daya yang lebih berkelanjutan karena hampir seluruh limbah sawit dapat dimanfaatkan kembali, baik sebagai pupuk organik, kompos, biogas, maupun biobriket. Dengan demikian, jumlah limbah akhir yang dibuang ke lingkungan dapat dikurangi secara signifikan. Meskipun memiliki banyak manfaat, pengembangan biobriket masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan teknologi dan biaya produksi, terutama bagi masyarakat atau usaha kecil yang belum memiliki alat produksi yang modern. Selain itu, masih diperlukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai teknik pengolahan biobriket yang baik agar kualitas produk yang dihasilkan lebih optimal. Dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, maupun sektor industri itu sangat diperlukan dalam pengembangan teknologi biomasa agar pemanfaatan biobriket dapat berkembang lebih luas di Indonesia. Tahu cacing? Tahu bekas cacing. Ya, kotoran bekas cacing. Ya, namanya cacing. Boleh ditulis ini ke sebagian kalau masih ada yang panas-panas. Ya. Ini. Nih. Oh, anjay, baru tahu. Jadi setelah kita panen cacingnya, kita lembabkan dengan siram air, kemudian baru kita kasih makan dan didiamkan sampai dia seminggu. Nggak nyampe seminggu nanti. 60 coba. Skala ml, skala mungkin. Ya, bisa dipakai aktivatornya E4. Kemarin kita kerjasama dengan Institutor, jadi mereka ada aktivator ini kemarin kita coba di sini dan hasil. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelapa sawit, khususnya cangkang sawit, memiliki potensi yang sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai biobriket atau bahan alternatif ramah lingkungan. Pemanfaatan limbah sawit menjadi biobriket mampu mengurangi penumpukan limbah biomasa di lingkungan perkebunan maupun pabrik kelapa sawit. Selain itu, biobriket juga memiliki nilai kalor yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Proses biobriket dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengeringan, karbonisasi, perekat, pencetakan, dan pengeringan akhir. Kualitas biobriket dipengaruhi oleh proses karbonisasi, kadar air, dan jumlah perekat yang digunakan. Pemanfaatan biobriket tidak hanya memiliki manfaat bagi lingkungan, tetapi memiliki nilai ekonomi serta mendukung konsep zero waste dan circular ekonomi karena limbah dapat dimanfaatkan sebagai menjadi produk yang lebih berguna. Adapun saran yang dapat diberikan pada praktikum ini, pengembangan teknologi pengelolaan biobriket menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan efisien. Selain itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai energi alternatif yang berkelanjutan. Sosialisasi dan pelatihan mengenai pembuatan biobriket juga penting ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan limbah biomasa menjadi produk yang lebih memiliki nilai ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat,
limbah kelapa sawit dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, salah hilaf mohon maaf.